Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa kembali lagi berjumpa dengan kalian dalam podcast BBA Bincang-Bincang Akademik. Oke, tema yang akan kita geluti hari ini adalah cukup berat nih, keadilan sosial di Indonesia, konsep keadilan sosial di Indonesia. Karena keadilan sosial merupakan aspek vital dan krusial dalam kehidupan bermasyarakat yang pluralis seperti Indonesia. Indonesia itu memiliki wajah yang multikulturalisme sehingga perlu perwujudan keadilan sosial yang secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan penghargaan, pengakuan, dan penghormatan setiap warga negara Indonesia sebagai individu yang bermartabat, luhur, dan sederajat di mata hukum dan semua bidang lainnya. Oleh karena itu, pada siang hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber. Kedua merupakan mahasiswa PBSI tapi memiliki ketertarikan dalam konteks dalam bidang sosial, sering melakukan ansos, analisa sosial, dan kajian-kajian. Siapakah mereka? Ini dia Mbak Endah Cahyaningratri dan Mbak Mia Ulia Isnani. Halo, selamat siang. Halo, Halo, selamat siang. selamat siang. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Ya, Alhamdulillah puji Tuhan. baik. Sehat. Ini lagi pada sibuk apa nih? Kuliah online ya? Iya, Masih ya. online karena masih masa pandemi begini. Apa ada yang masih di kampung nih? Ada saya. Oh, oke. Baik. Oke, langsung saja kita mulai kali ya untuk menghemat waktu kita karena waktu kita sangat terbatas. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Mbak Ratri kali ya. Apa itu keadilan sosial menurut Mbak Ratri? Oke, ya baik. Konsep dari keadilan sosial sendiri di Indonesia ini merupakan sebuah pemberian hak yang sama dalam kaitan dengan penghargaan, kemudian dengan pengakuan dan penghormatan terhadap setiap warga negara Indonesia sebagai makhluk sosial yang bermartabat, luhur, dan sederajat. Nah, keadilan sosial ini dipenuhi baik antar warga Indonesia maupun dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Untuk asasnya sendiri, asas dari keadilan sosial ini didasari dari sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dari sila inilah menjadi landasan terhadap sila-sila yang lain dalam Pancasila. Jadi ada 4 sila sebelumnya yang berpegang atau berlandaskan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Nah, sila kelima ini juga menjadi nafas negara kita dalam mewujudkan apa yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 gitu. Oh ya, jadi sila kelima ini menjadi penyempurna dari keempat sila ya. Jadi keadilan sosial itu dapat tercapai kalau keempat sila semuanya diakomodir gitu. Iya, betul. Oke. Lalu menurut saya sering bingung dengan keadilan sosial dan sosialisme. Untuk membedakannya. Apakah keadilan sosial dengan sosialisme itu sama? Baik.
Keadilan sosial dengan sosialisme itu tentu berbeda ya. Sosialisme itu lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Tapi keduanya ini memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tapi kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material. Seperti itu. Berarti lengkap ya, spiritual maupun material lengkap ya, kesejahteraannya. Oke. Apakah keadilan sosial di Indonesia itu punya prinsip atau syarat gitu yang mendasari? Mbak Ratri mungkin bisa jawab ini. Oh maaf Mbak, masih di mute. Ya, mohon maaf. Ya, jadi tentu saja bahwa keadilan sosial di setiap negara tentunya memiliki prinsip dan syarat. Nah, sekarang kita kan membahas tentang bagaimana nih prinsip dan syarat keadilan sosial di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya. Nah, prinsip keadilan sosial di Indonesia sendiri merupakan equality gitu dalam segala bidang kehidupan. Jadi secara tidak eksklusif, melainkan berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Nah, syarat yang harus dipenuhi agar keadilan sosial ini terlaksana dengan baik, yaitu yang pertama, seluruh masyarakat Indonesia wajib bertindak secara adil, jadi tidak memihak yang satu dan tidak memihak yang lainnya. Nah, yang kedua, seluruh masyarakat Indonesia berhak dilindungi secara martabat kemanusiaannya dan mengaktualisasikan dirinya. Kemudian yang ketiga, penciptaan struktur-struktur sosial yang adil, karena struktur sosial yang tidak adil itu menjadi penyebab timbulnya berbagai fenomena ketidakadilan di Indonesia, sehingga akan menyebabkan lagi disintegrasi bangsa. Iya. Jadi harus seimbang ya, adil antara yang satu dengan yang lain. Oke. Lalu, ya, betul sekali. Apakah menurut Mbak Ulia keadilan sosial di Indonesia itu memiliki ciri-ciri yang orang tahu langsung, oh ini keadilan sosial Indonesia nih? Tentu ada ya. Dari yang saya ketahui itu ada 3 ciri khas yang menandai keadilan sosial. Yang pertama itu keadilan selalu tertuju pada orang lain atau sesama masyarakat Indonesia. Yang kedua, keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara sebagai masyarakat dan pemerintah. Dan yang ketiga, keadilan menuntut persamaan terhadap semua orang tanpa melihat siapa orangnya, karena semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Maka dari itu, semua masyarakat Indonesia juga sama derajatnya gitu. Ya, ini ketidakadilan muncul ketika satu orang merasa derajatnya paling tinggi gitu. Ya. Lalu Mbak Ratri, keadilan sosial di Indonesia itu apakah punya sifat-sifat tertentu gitu yang nampak gitu? Oh maaf Mbak, sekali lagi masih di mute. Oh, mohon maaf lagi ya. Jadi sungguh jelas bahwa keadilan sosial di Indonesia ini memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama itu bahwa keadilan sosial di Indonesia ini bersifat Pancasialis. Nah, di Pancasila, khususnya di sila kelima, itu menjadi nafas dari semua konsep dan perwujudan keadilan sosial di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa keadilan sosial di Indonesia bersifat yuridis, yang dimana keadilan sosial ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa keadilan di Indonesia bersifat konkret, yang dimana keadilan sosial ini akan memiliki makna jika diwujud nyatakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa keadilan sosial itu bersifat dinamis atau berkembang selaras dengan perkembangan zaman, atau dapat kita katakan juga seperti up to date ya. Oh,
Pancasialisme ya, berarti iya ya. Oh, berarti itu menegaskan kembali apa yang sudah Mbak Ratri katakan sebelumnya. Iya, Pancasila iya. menjadi nafas dari proses keadilan sosial di seluruh Indonesia. Lalu Mbak Ulia, apa yang menjadi sasaran utama atau tujuan dari keadilan sosial itu sendiri apa di Indonesia ini? Sasaran penting keadilan sosial di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu kesejahteraan ekonomi, itu pembagian yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian pembagian kekayaan bangsa Indonesia bagi warganya harus berkesinambungan. Dan juga membantu warga Indonesia supaya dapat hidup dengan layak di mata negara kita sendiri maupun di mata dunia. Tujuan keadilan sosial itu bisa dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Oh ya, itu yang menciptakan negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila, sila pertama, dan ditutup oleh sila kelima. Oh iya, itu ya. Itu yang tujuan utama ya. Lalu ini ada kasus nih, Mbak berdua. Ya, yang pertama, kasus soal vaksinasi kalau nggak salah Juli ya, bulan Juli lalu, tentang vaksinasi COVID-19 yang berbayar. Lalu ada tanggapan dari masyarakat yang tidak puas dan mengatakan bahwa oh ini nih tindakan ketidakadilan sosial nih, karena vaksinnya harus bayar, dan sepertinya BUMN yang menangani ini mau berbisnis nih, dan harganya cukup mahal waktu itu, sekitar 800-an ribu, mendekati sejuta ya. Apakah ada tanggapan dari Mbak Ratri mengenai ini? Apakah ini suatu kasus ketidakadilan sosial atau bukan ini? Baik, jadi ya saya menanggapi bagaimana tentang kasus vaksinasi COVID-19 yang berbayar begitu. Jadi yang pertama bahwa vaksin gratis itu tidak pernah dihilangkan oleh pemerintah gitu. Ini karena sudah menjadi kewajiban dari negara kita. Persoalannya itu terdapat pada rasio perbandingan antara warga Indonesia dengan tenaga kesehatan dan tempat vaksinasi yang tidak seimbang. Nah, karena itu vaksin gratis itu pengantriannya gitu sedikit lama begitu ya, karena itu tadi ya masyarakat kita kan banyak juga yang harus antri menerima vaksin. Kemudian vaksin berbayar ini pada prinsipnya hanya pilihan, bukan kewajiban. Oh. Jadi ya. Jadi untuk yang tidak mau menunggu, pemerintah itu akan menyediakan pilihan dengan menyediakan vaksin yang berbayar seperti itu. Nah, hal ini dilakukan karena pemerintah kan mempunyai target. Pada akhir tahun 2021, mayoritas warga Indonesia sudah divaksin agar pada tahun 2022 kita sudah bisa melakukan herd immunity. Yang dimana jika target tersebut tidak tercapai, maka kemungkinan kita akan melakukan PPKM lagi, PPKM darurat tentunya, maka ekonomi dari negara kita juga tidak akan bertumbuh. Masuk akal. Iya, kemudian dari vaksin yang berbayar ini, yaitu vaksin gotong royong, ini awalnya hanya diperuntukkan untuk maksudnya awalnya hanya untuk perusahaan yang ingin tetap bekerja dan produktif, maka karyawannya harus divaksin. Nah, jadi perusahaan itu kan tidak bisa menunggu antrian dengan warga lain kan, karena khusus ibaratnya ya. Iya, maka vaksin ini melalui perusahaan kan, vaksin dari perusahaan ini ternyata tidak juga mencapai target. Jadi perusahaan membeli vaksin pada BUMN gitu? Iya, betul sekali. Lalu dibagikan kepada karyawannya? Iya, kepada karyawan. Nah, ternyata program dari perusahaan tersebut kan tidak mencapai target dari vaksinasi perharinya. Nah, maka sejuta sehari kalau nggak salah tuh targetnya. Iya. Kan itu tidak sampai ya, berarti yang tidak mencapai targetnya kan. Nah, karena itu melalui Kimia Farma, vaksin berbayar itu juga ditawarkan sebagai pilihan
kepada masyarakat yang tidak mau antri, tidak mau mengikuti antrian begitu, dan ingin segera divaksin. Kemudian yang mampu dan ingin segera divaksin itu silakan mengikuti program vaksin berbayar tersebut. Sedangkan yang tidak mampu ya silakan ikut vaksin gratis yang telah disediakan oleh pemerintah. Gitu. Tetapi ya. Antri. Ya. Betul, antri. Pasti nanti antri ya. Antrinya lama karena ya itu tadi masyarakat kan ramai. Ya. Dibandingkan dengan karyawan perusahaan. Kemudian dari vaksin gotong royong ini tidak mengambil jatah vaksin gratis masyarakat. Jadi tidak menggunakan APBN dan tidak membebani negara kita. Nah, vaksin berbayar ini ditangani oleh BUMN sendiri, sedangkan negara fokus pada penyediaan vaksin gratis bagi masyarakat umum. Jadi seperti Presiden Joko Widodo itu tidak pernah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk membeli vaksin, itu tidak pernah. Karena dalam kasus vaksin yang berbayar tersebut itu tidak ada persoalan ketidakadilan sebenarnya, melainkan ya hanya kesalahpahaman karena isu yang digoreng secara politis ini pasti. Iya, demi kepentingan politisnya begitu. Iya benar. Ini clear nih, berarti vaksin berbayar itu cuma pilihan ya. Yang mau nggak mau antri silakan, yang mau antri ikut yang gratis, yang mau bayar ikut yang gratis tapi antri gitu. Ya, itu hanya pilihan supaya vaksinasi itu cepat sehingga bisa cepat melakukan herd immunity. Oh ya, ini masuk akal. Ini sangat penting banget dan clear. Iya, betul. Lalu ada kedua nih, kasus yang tengah hangat nih. Ini Mbak Ulia tahu nih, karena Mbak Ulia tuh saya yakin pasti suka sekali dengan entertainment. Tentang Rachel Fenya nih. Ini ya, bagaimana? Rachel Fenya. Nah, Rachel Fenya nih. Pendapat Mbak Ulia tentang beliau, apakah ini bagian dari ketidakadilan sosial atau gimana? Nah, saya memiliki beberapa tanggapan terkait kasus Rachel Fenya yang masih panas ini ya. Iya. Jadi yang pertama itu Rachel ini dengan sengaja menghindari kewajiban karantina karena kan dia baru pulang dari Amerika ya. Jadi dia tidak melakukan karantina. Dia melawan hukum terutama pasal wabah penyakit dan UU karantina kesehatan dengan ancaman 1 tahun penjara. Kemudian dia itu bisa menghindari kewajiban itu dibantu dengan oknum-oknum tertentu seperti oknum TNI, terus ada oknum dari agen travel dan juga maskapai penerbangan. Dia berhubungan dengan maskapai penerbangan itu karena dia mengajak anaknya yang masih kecil di bawah belum boleh itu. Belum boleh karena masih di bawah 12 tahun. Yeah. Dia berangkat ke Bali. Kemungkinan itu oknum-oknum itu ada bayarannya ya menurut saya. Ya, ini masih kemungkinan karena masih belum jelas nih. Belum ada pengakuannya. Betul. Dari kasus ini dia tuh menjadi influencer yang sengaja melawan tindakan penanganan COVID-19 ini. Jadi ini adalah contoh ketidakadilan sosial, walaupun dilakukan oleh seorang individu, tetapi memiliki dampak sosial. Ya, jelas banget Mbak. Ya. Tanggapan sosialnya itu banyak sekali. Ya, dan ini tentu membuat masyarakat merasa tidak adil karena bagi beberapa warga yang taat dan patuh terhadap peraturan, itu kan mereka tetap mengikuti protokol ya. Dan selama juga atau sampai 5, 10 sama 15 hari kan gitu. Ya, gitu. Jadi kalau dilihat dari
ini aja tuh sudah terlihat kalau itu tentu tidak adil bagi semua masyarakat. Oke, terima kasih Gitu. Mbak Lia. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini satu pertanyaan untuk 2 orang nih. Bagaimana pendapat Mbak berdua tentang perwujudan keadilan sosial di Indonesia? Apakah sudah bagus atau masih berupa mimpi, cita-cita atau gimana? Dengan keadaan yang sekarang nih. Mbak Ratri bisa Baik, mulai. mungkin saya akan memulai dulu. Jadi bagaimana nih perwujudan keadilan sosial di Indonesia? Kalau menurut saya bahwa perwujudan keadilan sosial di Indonesia ini masih menjadi perjuangan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Kita ya. Karena satu hal yang pasti adalah negara Indonesia ini akan terus berkembang dari zaman ke zaman. Jadi misalnya pada masa pemerintahan Jokowi, keadilan sosial kita lebih nampak. Jadi ya ada pemerataan pembangunan yang besar, khususnya di Indonesia bagian timur. Itu sudah sangat terasa dan nampak ya, Mas ya. Ya, nampak sekali. Ya, jadi beliau ini ingin agar tidak hanya Indonesia di bagian barat yang maju, seperti mungkin ya daerah Jawa dan Kalimantan sekitarnya. dan sebagainya, iya begitu. Tetapi ya juga ingin bahwa seluruh Indonesia juga merasakan hal yang sama, jadi tidak hanya sepihak, ibaratnya seperti itu. Ya. Jadi banyak program untuk mencapai keadilan sosial yang mulai dilaksanakan, seperti pembangunan infrastruktur, kemudian adanya bantuan BLT, ada dana desa, kemudian ada pembebasan lahan dengan prinsip yang ganti untung, begitu ya prinsipnya. Itu yang paling aku suka tuh. Ya. Kemudian ada juga pengambil alihan Freeport dan keberaniannya dalam meredam kelompok fundamentalisme serta penanganan COVID yang diakui dunia. Jadi bisa menjadi sedikit contoh bahwa Indonesia ini ternyata sedang berkembang begitu loh. Perkembangannya tidak sedikit-sedikit begitu. Lia? Oke, saya akan menambahkan sedikit ya. Saya ingat bahwa Purwanto pernah berpendapat bahwa keadilan sosial itu merupakan cita-cita yang bisa dihampiri semakin dekat, tapi tidak pernah direalisasikan dengan sempurna. Perwujudan keadilan sosial di Indonesia memang masih belum sempurna ya, bahkan masih jauh dari sempurna. Namun, tentu ada harapan yang kuat bahwa apa yang telah dimulai oleh negara dari masa ke masa, terus dilanjutkan dan dikembangkan ke depan untuk Indonesia yang lebih makmur. Iya, ini apa yang dikatakan oleh Purwanto tuh sangat menyentuh ya. Hanya bisa didekati, dihampiri, tapi untuk meraih 100% itu ya benar itu, benar. Oh, ini sangat menyentuh banget itu. Tapi kita salut ya, karena pemerintah dari masa ke masa tetap berjuang ya, seperti yang Mbak Ulia katakan tadi. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ulia dan Mbak Ratri, senang sekali akhirnya siswa-siswi saya mendapat banyak sekali informasi ini. Mereka mengharapkan Pak podcastnya bintang tamunya seru-seru dan aku janji ya kali ini bintang tamunya pasti seru dan mereka pasti suka. Oke. Terima kasih banyak Mbak berdua. Baik, terima kasih. Kalau ada waktu yang panjang, kita akan berjumpa lagi di podcast ini ataupun kunjungan ke sekolah kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.